Rasa rindu lain yo basumpo. Cuman aku lah dayo pirisko malam dosa dunyo. Semoga saja kita capek basuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, guna untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dulu, karena itu gratis. Jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Semoga saja dengan adanya doa tadi bisa memperlancar proses pembelajaran kita ya anak ustazah. Jadi segala sesuatu untuk kepentingan belajarnya tolong disiapkan, seperti pena, buku, dan materinya harap didengarkan baik-baik karena ini sangat penting sekali. Materi pembelajaran kita hari ini adalah kerjasama. Ayo kerja sama. Lebih baik kerja sama daripada kerja sendiri, karena dengan kerjasama kita akan lebih mudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan daripada bekerja sendiri tapi terasa sulit dan susah. Maka ayo kita kerjasama. Mari kita kerjasama untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, kerjasama itu apa ya? Baik, kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan secara bersama. Perlu adanya suasana yang solid dan kondusif untuk mencapai efektivitas dan produktivitas kelompok. Nah, jadi kerjasama itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Paham kan anak ustazah? Sampai di sini. Penjelasan lain tentang kerjasama ini adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Jadi suatu kerjasama itu dilakukan karena adanya tujuan bersama, karena adanya suatu pekerjaan yang melibatkan beberapa orang. Pahamkah anak ustazah sampai di sini? Bicara tentang kerjasama, tak lepas dengan adanya tujuan kerjasama itu tersendiri. Nah, apa saja itu tujuan kerjasama? Yang pertama, meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan, untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara, membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain, menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Nah, sedangkan tujuan kerjasama di dalam dunia sekolah adalah satu, untuk mempermudah suatu pekerjaan, untuk mempermudah suatu urusan. Sedangkan manfaat kerjasama atau kegunaan kerjasama ini tersendiri adalah dapat membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, jika suatu pekerjaan kita ingin cepat selesai, maka bekerja samalah. Karena bekerja sama itu asik daripada bekerja sendiri tapi lama selesainya. Nah, paham? Misalnya jika ada tugas yang tidak kita mengerti, kita bisa bekerja sama untuk melaksanakannya. Tetapi bukan berarti kita mencontek punya orang lain. Tidak, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Kekuatan dari kerjasama atau dikenal dengan teamwork ini adalah kerjasama ini merupakan bentuk kerja kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan pula tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi paling populer dari tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan dalam
Sebuah pekerjaan adalah adanya kemauan untuk saling bergandengan tangan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Bisa jadi satu orang tidak menyelesaikan pekerjaan atau ahli dalam pekerjaan A, namun tidak dapat mengerjakan oleh anggota lain di dalam timnya. Inilah yang dimaksudkan dengan kerja tim. Beban dibagi untuk satu tujuan bersama pun dapat terselesaikan atau tercapai dengan baiknya. Nah, dalam kerjasama ini harus adanya saling mengerti dan mendukung satu sama lain, karena ini merupakan kunci kesuksesan dari kerjasama itu tersendiri atau teamwork. Jangan pernah mengabaikan pengertian dan dukungan ini. Meskipun terjadi perselisihan antar pribadi, namun dalam tim ini harus segera menyingkirkan terlebih dahulu persoalannya. Bila tidak, di kehidupan dalam tim jelas akan terganggu. Nah, jika dalam suatu kerjasama ini ada perselisihan, maka segera dientaskan, karena itu akan bisa mempengaruhi kerjasama itu tersebut. Nah, di mana saja kerjasama itu kita lakukan? Nah, yang pertama, lingkungan rumah. Lingkungan rumah merupakan lingkung terkecil dalam melakukan sebuah kerjasama, seperti menjaga kebersihan rumah. Di dalam keluarga biasanya sudah ditetapkan tugas-tugas anggota keluarganya dalam merawat kebersihan rumah, seperti menyapu lantai, mencuci pakaian, serta memotong rambut. Nah, jadi di dalam rumah itu kita juga harus bekerja sama. Jangan karena ada di sana orang tua kita menyuruhnya untuk melaksanakan segala pekerjaan rumah. Jadi kita di situ hanya duduk-duduk saja. Tidak, kita laksanakan tugas kita sesuai dengan apa yang telah diperintahkan orang tua kita, seperti menyapu rumah, mencuci piring, membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, sehingga terjadilah lingkungan rumah yang sehat. Itu makanya perlu kerjasama di dalam lingkungan rumah. Sedangkan di lingkungan sekolah adalah, dalam lingkungan sekolah juga terdapat suatu kerjasama. Sebut saja kegiatan pikir harian. Para siswa yang mendapat giliran pikir saling bahu-membahu dalam membersihkan ruang kelasnya. Hal itu tentu memperingan siswa dalam membersihkan kelas. Jadi, ketika kita sudah diberikan tugas untuk membersihkan kelas dengan adanya jadwal piket tadi, maka kita harus mengerjakannya secara bersama. Jangan kita kerjakan sendiri-sendiri. Jikalau teman kita itu tidak mau, kita hampiri dia, dekati dia, katakan dengan baik-baik, kita piket hari ini, maka kita laksanakan dengan baik, karena ini adalah tugas kita. Jangan kita malah marah-marah sendiri lalu buang muka masam serta menyindir-nyindir, karena itu adalah hal yang tidak baik. Lingkungan masyarakat. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat ini paling sering dilakukan misalnya melakukan gotong royong. Para warga saling membaur dan bersatu padu membersihkan tempat tinggalnya agar menjadi bersih dan terhindar dari kuman atau kotoran. Nah, jika di lingkungan masyarakat kita ada orang melaksanakan gotong royong, jangan kita duduk dan hanya selfie aja lalu update status, itu tidak baik. Maka kita hampiri dan kita pun juga harus terlibat di sana. Paham kan anak ustazah sampai di sini? Selanjutnya adalah regional. Kerjasama ini tidak hanya berlaku bagi individu atau kelompok saja. Hubungan kerjasama antar negara juga dapat terjadi guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam memfasilitasi hal ini, maka dibentuklah suatu organisasi dunia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, kerjasama ini dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negeri kita tersendiri. Jenis-jenis kerjasama yang pertama seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, bekerjasama mengerjakan tugas kelompok, kerjasama untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah, bekerjasama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi, bekerjasama untuk menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran, bentrokan, dan sebagainya, seperti no bullying, tidak merusak, sehingga sekolah kita ini tetap terjaga dan aman. Selanjutnya, mengerjakan tugas di tepat waktu.
itu merupakan bentuk kerjasama antara guru dan murid agar pembelajaran berlangsung dengan lancar. Membersihkan ruang kelas dengan cara membantu regu piket merupakan bentuk kerjasama dengan teman kelas agar selalu tercipta ruang kelas yang bersih dan sehat dan juga nyaman pastinya. Saling membantu jika ada kesulitan seperti mengajari teman yang kesulitan mengerjakan tugas pembelajaran. Jangan karena kita pintar sedikit, misalnya kita pintar matematika nih, ada teman kita yang mau minta tunjukkan bagaimana cara berkali-kali membagi. Nah, kita bicara, carilah sendiri, kan lo bisa. Itu nggak bagus. Makanya ajari dia dengan ikhlas supaya ilmunya itu terbagi. Selanjutnya, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Karena ini merupakan bentuk kerjasama untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram. Nah, jadi kita harus mentaati segala aturan yang ada di sekolah supaya sekolah kita itu tentram dan bisa membuatnya nyaman. Belajar kelompok merupakan bentuk kerjasama juga yang berfungsi untuk mempererat tali pertemanan dan kekompakan antara kita. Nah, jika ada suatu konflik dalam suatu pekerjaan kita, nah kita harus menyelesaikannya dengan banyak upaya. Yang pertama adalah rencana kerja untuk membangun sebuah budaya di mana individualis dan perbedaan pendapat sebanding dengan kerjasama tim. Menentukan kriteria yang jelas untuk mengambil keputusan. Persaingan secara produktif berarti secara sehat. Menyadari betapa sulitnya untuk bekerja sama dengan efektif dan menghabiskan energi yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah yang tepat. Memberikan pendapat dan kerjasama kedua tim ketika menyelesaikan masalah. Mengajarkan bagaimana cara mengelola perbedaan pendapat yang baik. Nah, jika suatu kerjasama kita itu ada konflik, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Jangan kita mengedepankan egois kita. Karena pendapat kita dengan orang lain itu adalah berbeda-beda, maka kita harus saling mengerti satu sama lain. Nah, mungkin itu saja yang aku Ustazah sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya, di-share, serta like dan juga komen, karena itu akan mendukung bagaimana channel ini selanjutnya. Sekian, see you next time. Sampai ketemu. Rasa rindu alah terasa baik, cuman apulah dayo saling dua bisa masuk. Semoga hijau virus corona itu capek dan sehingga kita bisa beraja secara bersama-sama. Alah rindu dan sabana rindu, tapi baalah kalai sadonyo hanya bisa ditahan jo aye matu. Balinang biarlah balinang, yang penting pembelajaran sampai juga.